Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Indonesia. Mohon tidak terjadi bentuk kerusuhan apapun, tetap aman, damai, tentram. Saya lanjutkan keterangan-keterangan dalam visi misi pencabutan perjanjian di mata internasional tentang kemerdekaan RI yang bersyarat serta melunasi hutang negara. Yang kita butuhkan memo dari pemerintah untuk memasukkan dana ke bank. Dalam kurung kita mau resmi, tidak ada bentuk pertanyaan yang aneh-aneh karena nominalnya cukup besar dan mungkin tidak satu bank ya, karena bilangannya besar. Satu, memasukkan rupiah ke beberapa bank. Dalam arti yang kita butuhkan adalah rekening. Setelah kita mendapatkan rekening, dengan sebendel pengajuan, rekening tersebut sebagai bubuhan. Sebuah kenyataan bahwa saya berbicara bukan sebatas lesan saya mengumpulkan tokoh bangsa, bukan sebatas lesan saya benar membawa dana musyawarah bersama tokoh bangsa serta memanggil instansi terkait dalam penyelesaian. Penyelesaian yang dimaksud adalah penyelesaian pencabutan perjanjian serta melunasi hutang negara. Tentu kita bermusyawarah lebih dulu dengan petinggi negara, aparat negara, serta beberapa instansi yang terkait keuangan, instansi pertahanan, sudah barang tentu. Cuman kita jelas harus membawa sebuah kenyataan, yaitu menyatakan bubuhan tersebut adalah nomor rekening. Ini dananya kalau memang mau ditolong oleh salah satu putra bangsa. Nah, 3, membentuk lembaga akan naungan wamil. Nah, setelah musyawarah, kita secara bersama-sama membentuk naungan wamil untuk berjalan seterusnya, tidak hanya satu periode. Nah, tokoh bangsa dan para ahlinya lah yang nanti akan mencetuskan secepat mungkin dalam musyawarah tersebut. 4, menerima beberapa izin atas proyek yang direncanakan. Karena saya menggunakan dana kas, tentu saya minta pada negara sebuah proyek yang pada intinya dari hasil proyek saya bisa mengembalikan pada kas umat, karena peruntukannya bukan hanya untuk di dalam Indonesia saja. 5, membuat surat perjanjian dengan negara yang terkait sifatnya, mana yang uang yang tidak kembali, mana uang yang akan diambilkan dari untuk bisa kembali ke kas. Di situ ada peruntukannya ada semua. Atas dana-dana yang dikeluarkan, jadi semata keterangannya atas hasil mufakat tersebut. Oh, ini tidak bisa kembali, oh ini kembali. Nah, semua itu hasil mufakat bersama atas musyawarah tersebut. 6, membuat perjanjian dengan para pengguna pinjaman status swasta, yaitu para pengusaha Indonesia yang insya Allah jumlahnya lebih dari 5.000 triliun. Hebat orang Indonesia kalau suruh ngutang. Diketahui negara. Nah, mohon dengan sangat kepada Presiden aktif Insinyur Haji Joko Widodo awal mengajukan saya Pangeran Alit di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Mohon dengan sangat kepada Bapak Jokowi, walaupun kelak nanti turun dikala saya maju, jikalau seperti isu mau dimasukkan ke penjara, mau dimasalahkan, tetap saya ambil sudah menjadi niat hati. Bapak harus hadir dengan Bapak SBY, dengan Ibu Mega. Saya mau dikawal oleh tokoh, 3 tokoh yang telah nyata memimpin negara ini. Sayalah dewa penolongnya. Bukan bermaksud sombong, tapi di belakang saya ada 3 presiden untuk
berbicara untuk membuat wacana dengan para tokoh bangsa serta instansi-instansi terkait. Jadi mohon dengan sangat kesiapan Ibu Koni serta Najwa Shihab sebagai pengawas dana dari kas umat, mohon persiapkan diri mulai sekarang. Saya berbicara seperti ini di media semata. Saya sudah matang, sudah minta petunjuk berkali-kali. Kuasa Allah telah memberikan lorong. Lorong ini yang paling tepat. Tidak mungkin kepala negara, siapapun kepala negaranya, semata katanya punya uang. Sini uangnya. Untuk menutup anu dulu. Nggak akan pernah. Saya bukan orang bodoh. Dan saya mau permintaan saya diturutin. Kembalikan hukum ke UUD 45 seutuhnya. Ada tiga permintaan saya. Jadi mohon dengan sangat, siapapun pemimpinnya, jikalau memang Bapak Prabowo sekarang naik, hendak diulang pilkadanya, saya tidak memaksakan siapapun presidennya. Misi saya tidak tergantung pada presiden A dan B. Jadi saya mohon, hanya mohon kepada rakyat Indonesia, mengertilah dengan misi yang saya bawa. Saya tidak berat ke ABC, tidak. Saya mutlak membawa amanat untuk menolong bangsa ini. Alhamdulillah wa syukurillah, semuanya udah ada di genggaman saya. Tinggal menunggu waktu. Konsep sedang saya buat. Setelah saya sedang membuat, ini alangkah baiknya memo yang dari pemerintah yang saya dahulukan memohon kepada Presiden Prabowo. Mungkin nanti setelah Pak Jokowi turun, negara udah nggak seperti sekarang, banyak orang demo. Mungkin saya minta memo dari pemerintah untuk memasukkan dana karena bilangannya besar ke beberapa bank. Nanti peruntukannya di situ kita pilah-pilah. Oh, ini peruntukannya anu di bank anu. Oh, ini peruntukannya anu di bank anu. Oke. Terima kasih dengan amat sangat. Jadi bagi para indigo pun boleh berperan yang semata. Benarkah seorang Pangeran Alit akan menolong negeri ini? Dan akan saya berikan hadiah khusus. Barang siapa mampu, kapan saya mampu melunasi hutang bangsa, dan kapan saya mampu memasukkan dana yang cukup besar ke suatu bank atas izin pemerintah. Kalau tidak izin pemerintah, jangankan bilangan segini besar lagi, 1 miliar 1 triliun pun sudah pertanyaannya ribet kayak kita boleh habis garong. Oke, terima kasih. Kita lari pada sebuah agama. Karena ada yang menyampaikan orang kalau tidak sholat mau apapun setan. Yang setan mungkin yang belum mengenali jalan serta anak tangga Islam yang sesungguhnya. Inilah Islam yang sebenarnya dalam meminjak anak tangga. Saudaraku sekalian, ini hanya satu oknum ustadz yang mengatakan salah satu ustadz sedang mengajarkan ilmu makrifatnya di media, dituding bahwa sosok tersebut sama halnya sebuah kesesatan. Saya tidak ahli dalam agama, tapi insya Allah saya tahu pongkolnya. Mari kita awali dari anak tangga penggapaian pertama. Berangkat dari 3 lorong, uluhiyah, rububiyah, asma, dan keagungannya. Memiliki atasnya yaitu anak tangga, syariat, torekoh, hakikat, makrifat. Syariatnya terjabar 4, karena ada syariatnya syariatnya torekoh, syariatnya hakikat, syariatnya makrifat. Menjadi setiap lorong dikalikan 4, tumbuh 16 lorong. Tapi bukan seperti orang sekarang. Lorong tersebut dijadikan akidah dan buat memecah Islam. Salah besar. 16 lorong. Naik kembali, ada makrifat A, makrifat B, makrifat C, makrifat D. Karena makrifat sendiri memiliki 4 lorong makrifat. Jadi dari 3 ke 4 yang atas bukan 4 yang bawah. Dari sisi
Setelah menemuin keempat makrifat, kita ketemu daya. Harus menggunakan daya di sini. Dayanya roh, dayanya sukma, dayanya nur dalam menggapai ajaran Islam. Meruncing tinggal dua. Adanya kolbu hak dan kolbu sir di jiwa manusia. Nah, disitulah baru kita ketemu yang tunggal, Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kidam sifatnya. Oke? Jadi saya mohon kalau yang masih di ruang sini, ruang syariat, jangan menghakimi ruang atasnya, ruang makrifat, apalagi ruang daya. Di sini, inilah Islam, 7 ruang. 1, 2, 3, 4.